Alam ruh 2000 tahun sebelum penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Alam semesta dan roh kita berasal dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya jasad Nabi Adam yang diciptakan dari tanah liat, kemudian ditiupkan ruh dan pasangan Hawa dari tulang rusuk Adam alaihi salam. Selebihnya, kita sebagai turunan Nabi Adam tercipta dari pembuahan sperma di ovum. Setelah diturunkan di bumi menjadi khalifah bumi yang Allah lebih mengetahuinya. Dibentuklah jasad kita di kandungan ibu kita atau dalam kandungan yang mana ditiupkan roh pada usia 4 bulan kehamilan ibu. Dan dibesarkan hingga dilahirkanlah kita pada alam dunia yang membawa amanat dan pesan diri untuk hidup di dunia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Adapun kondisi dan kegiatan manusia harus karena Allah Subhanahu wa taala, karena akan dijanjikan pada hari akhiratnya sesudah kematiannya, surga ataupun neraka, tergantung dari amal baik atau buruk yang dilakukan semasa hidup. Allah Maha Adil, sekecil apapun perbuatan kita, pasti akan ada balasannya. Untuk itu, hakikat hidup kita di dunia adalah mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kembali ke rumah kita, surga, sebagaimana tempat ayah kita Adam alaihissalam diciptakan dengan segala kenikmatannya di sana. Untuk itu, tak mudah bagi kita untuk meninggalkan dunia ini begitu saja. Ternyata banyak yang belum menyadari benar bahwa marhala yang harus kita lalui untuk pulang ke surga sangat banyak. Apa saja yang akan kita hampiri? Mari renungkan. Sakaratul maut. Ini merupakan bagian dari sakit yang pasti akan dialami semua manusia. Ya, termasuk para nabi. Jika bukan karena bagian dari sakit, maka tidak akan Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakaratul maut akan dirasakan sebagai penghujung ruh kita yang bersatu dengan jasad kita yang selama beberapa waktu lamanya akan terlepas. Bayangkan saja, sesuatu yang lama menempel di badan kita, bahkan pada seluruh penjuru sel jaringan tubuh kita akan terlepas. Bukankah sakitnya akan amat sakit? Untuk itu, kita tidak akan tahan, sehingga banyaknya malaikat maut yang datang pada saat itu akan menarik ruh kita dalam 3 waktu. Pertama, ujung jari kaki hingga lutut. Kedua, lutut hingga pusat. Dan yang ketiga ini yang akan sangat amat sakit, yaitu ditariknya ruh dari pusat hingga seluruhnya akan keluar dan melewati kerongkongan kita yang mana taubat kita tak lagi akan diterima. Pada saat itu juga dibukanya pintu langit hingga terlihat kemana dia akan ditempatkan. Apakah yang terlihat keindahan dan kenikmatan surga atau bahkan buruknya siksaan neraka? Hingga tak jarang kita dapat menemukan orang yang sakaratul mautnya tersenyum atau bahkan terbelalak ketakutan. Hal yang harus kita ketahui adalah ketika pada tingkatan ketiga tersebut, ternyata ada hal yang lebih menakutkan daripada rasa sakit yang dirasakan, yaitu kehausan dan fitnah. Kita akan merasakan kehausan yang sangat haus, bahkan meminum seisi lautan pun tak akan dapat menebusnya. Karena sesungguhnya haus yang dirasakan tersebut adalah haus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah doa agar Allah akan terus memberikan rahmat-Nya pada kita. Hal yang kedua adalah fitnah. Bahkan para orang-orang soleh pun tidak luput dari fitnah ini, yaitu
permainan dari godaan syaitan yang memiliki kesempatan terakhir untuk menggoda manusia karena mereka mengetahui kalau ruhnya sudah hampir lepas dari kerongkongannya. Mereka tidak akan rela jika manusia tersebut tetap pada kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hingga berbagai jenis godaan yang akan syaitan lakukan untuk menyesatkan. Seperti dengan rasa haus yang kita rasakan, mereka akan mencoba menawarkan air. Tetapi, ayo sujud denganku, maka akan kuberikan air ini agar rasa hausmu hilang. Na'udzubillahi min zalik. Semoga Allah mengokohkan iman dan akidah kita pada saat itu. Setelah ruh kita terlepas dari jasad, maka malaikat maut akan segera membawa ruh tersebut ke langit untuk dilaporkan. Jika ruh yang mereka bawa berasal dari jasad yang memiliki amal yang baik, maka malaikat pun tak henti mendoakannya agar mendapat rahmat Allah. Setelah dilaporkannya ruh tersebut di langit, dikembalikannya atau diantarkannya ruh tersebut kembali ke bumi berdekatan dengan jasad mayitnya. Tetapi, jika ruh tersebut adalah dari jasad manusia yang memiliki keburukan amal, maka ruh tersebut dilemparkannya dari langit menuju bumi berdekatan dengan jasad mayitnya. Ruh pun akan melihat jasad mayitnya yang sedang diurusi oleh keluarganya, hingga pendengarannya pun dapat tembus mendengar kata orang-orang yang melayatnya tentang dirinya. Mungkinkah orang menganggapnya baik atau buruk? Di saat ruhnya diperlihatkan keindahan surga pada saat sakaratul maut, maka ruh yang tak sabar pun berkata, Ayo cepat bawa aku tak sabar untuk ke sana. Jika para keluarga mengurus jasad mayitnya, memandikan, mengkafankan, mensolatkan, hingga menggotong kerandanya menuju kubur, ruhnya pun berteriak, Hei, kemana kau akan bawa diriku? Jangan, aku tak sanggup ke neraka. Jangan bawa aku, jangan tinggalkan aku. Itulah rintihan ruh yang diperlihatkan siksaan neraka pada detik tercabutnya ruh di sakaratul mautnya. Hingga tiba jasadnya di liang lahat, orang-orang pun meninggalkannya. Bahkan anak, suami, ibu, ayah, saudara sekalipun tak ada yang dapat menemaninya di tanah yang menghimpit hingga ruhnya akan dikembalikan di jasadnya untuk menerima ujian dari pertanyaan malaikat kubur. Tak perlu menghafalkan jawabannya selama di dunia, karena lisan kita secara tak langsung akan menjawabnya sesuai keyakinan kita. Pertanyaan kubur akan mudah pada mereka yang hidup dalam ketaatan dan amat membingungkan, bahkan tak mampu untuk menjawabnya pada mereka yang tidak taat selama di dunia. Sekali lagi, di alam kubur, manusia akan diperlihatkan tempat berpulangnya, surga ataupun neraka. Setelah mendapat pertanyaan hingga siksaan kubur akibat lalai dari mendirikan salat ketika di dunia. Ya, salat sebagai tiang agama. Maka nasihat ini janganlah diabaikan. Gantilah salatmu yang lalu jika engkau mengabaikan atau melupakannya sebanyak apapun semampu yang engkau ingat. Salah satu bentuk sisaannya adalah malaikat kubur yang memukul hingga dapat memasukkan kita ke perut bumi yang sangat panas. Kemudian dikembalikannya lagi. Dan tak lupa himpitan tanah yang memelut erat jasad kita hingga sekuat-kuatnya himpitan. Kemudian ruh pun dipisahkan pada jasad yang hancur termakan oleh tanah, yang sembari menunggu hari kiamat yang terjadi di alam dunia. Ruh-ruh akan digolongkan menjadi calon penghuni neraka dan calon penghuni surga.
Mereka adalah ruh yang dibawa oleh burung, terus mengitari di atas neraka, atau ruh yang dibawa oleh burung mengitari surga. Ruh yang ditampakkannya neraka di balik jendela di alam barzah, atau ruh yang ditampakkannya surga di balik jendela di alam barzah. Berikutnya adalah yang menjadi dambaan para aulia dan orang-orang yang memiliki jiwa yang kokoh dalam mencintai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mereka yang dikumpulkan bersama dengan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam barzah. Apakah kita pantas berkumpul bersama beliau? Renungkanlah. Atau mungkin kita akan dikumpulkan bersama ruh-ruh para mukmin lainnya, layaknya lingkungan kita di dunia. Ruh orang tua kita yang telah mendahului kita bertemu kembali dengan ruh kita yang baru saja meninggal dan menanyakan, "Bagaimana kabar saudaramu di dunia?" Mungkin orang tua kita akan sedih atau senang mendengar amal yang nampak dari anaknya yang masih ada di alam dunia. Dan inilah golongan yang dikatakan Nabi Muhammad, banyak di antara umatku akan dikumpulkan ruhnya bersama-sama di alam barzah. Tetapi ada hal yang begitu menyesakkan hingga penyesalan tak kunjung hilang, yaitu ketika sebenarnya ruh kita dapat berkumpul bersama, tetapi ada jeruji yang mengurung ruh kita bagaikan terpenjara. Mengapa demikian? Ternyata itulah jeruji hutang yang kita tinggalkan selama di dunia. Hingga kiriman Al-Fatihah, sedekah, haji badal, ataupun kiriman doa maupun hal lainnya dari anak, keluarga, atau kerabat kita yang mengirimkan dari alam dunia untuk menyelamatkan kita di alam barzah terpental begitu saja. Sungguh rugi. Maka dari itu, perkara hutang janganlah dianggap remeh. Berterima kasihlah kepada mereka yang suka menagih hutang pada kita, karena pada hakikatnya mereka yang dapat menolong kita dari jeruji yang akan mengurung ruh kita di alam barzah. Tinggallah kita selama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan di sana. Ketika kiamat terjadi di dunia dan seluruh makhluk mati, kemudian peniupan sangkakala kedua pun akan membangkitkan kita secara keseluruhan dari Nabi Adam alaihissalam hingga manusia yang mati pada waktu kiamat, dikumpulkan di padang yang luas tak terbatas bersamaan ruh dan jasad kita yang tak sulit bagi Allah untuk dibentuknya kembali. Pada saat itu, manusia akan kebingungan dan ketakutan. Apa yang harus mereka lakukan? Mencari-cari pertolongan hingga sampai menemukan orang yang selalu menolongnya di dunia. Tetapi sayang, tak ada satupun yang dapat menolong, karena semua tak ada yang rela membagi amal pahalanya. Penantian di padang mahsyar akan terlewati ketika permohonan kita coba ajukan ke Nabi Adam alaihissalam hingga nabi lainnya yang tak dapat menolong, hingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar diriku. Beliau pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memindahkan seluruh manusia ke marhala berikutnya. Di marhala tersebut, satu demi satu kita akan dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan apa-apa saja yang telah kita buat semasa di dunia. Juga dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Jadilah saksi anggota tubuh kita yang semasa di dunia terus bersama ruh kita. Sungguh malu, bahkan takut jika dipersaksikan dengan saksian yang memalukan bahkan tercela. Kemana diri yang selama ini sombong, angkuh, dan merasa tak butuh Allah karena merasa bisa dan cukup dengan kemampuan diri. Di sini dapat kita sadari diri ini bukanlah siapa-siapa. Kemudian
Tiba saatnya penerimaan catatan amal kita oleh malaikat yang setia menemani kita, yang selalu berada di bahu kiri dan kanan kita, yang semasa di dunia sibuk mencatat amalan baik kita atau amalan buruk kita. Catatan ini bukan berisi apa saja yang dilakukan, melainkan bagaikan skrip naskah yang tiap ucapan pun tercatat. Ah, beh, bagaimana jika ucapan yang kita keluarkan dari lisan kita adalah perkataan mencela, atau kotor, atau bahkan fitnah, ghibah? Pastilah kita melihat secara pribadi buku amalan itu dengan rasa ingin menghapus catatan itu. Tetapi terlambat, karena semua itu akan dipertanggungjawabkan segera. Disitulah kita sangat berharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dosa kita akan diampuni atau tidak? Ketahuilah, Allah adalah hakim yang paling adil dan Allah juga maha pengampun dan pengasih. Allah maha berkehendak atas sesuatu apapun. Allah maha kuasa. Seperti hal jeruji di alam barzah, di sini juga ada hal yang sangat merugikan, yaitu ketika kita memiliki banyak amalan di buku catatan amal tersebut, tetapi amalannya tertolak atau tidak diperhitungkan. Kita pun heran, mengapa bisa terjadi? Jawabannya adalah, bukankah kita telah menerima balasannya di dunia? Sedekah yang dikeluarkan bukan karena niat murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan ingin mendapatkan rumah, mobil, jabatan, dan lain-lain. Allah Maha mendengar, maka Allah memberikan sesuai niatmu. Dan itu sudah dibayar kontan di dunia tanpa disiksa untuk amal timbangan kita di akhirat. Untuk itu, renungkanlah serta segera perbaharui niat ibadah kita di dunia agar semata-mata karena memohon keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika itu yang sungguh-sungguh kita niatkan, maka tidak sulit bagi Allah memberikannya di dunia atau menundanya di akhirat, atau bahkan diberikan pada keduanya. Hingga kekayaan yang dimiliki di dunia dan sedekah tanpa niat karena Allah bukan standar kita akan masuk surga. Tetapi jika hidup miskin, berkecukupan, bersyukur, dan beramal semampu yang bisa kita lakukan karena Allah semata, bisa menjadi standar terpilihnya seseorang menjadi calon penghuni surga. Setelah menerima catatan amal yang hanya kita saja yang dapat melihat dan membacanya, tibalah saatnya tidak ada amal baik buruk kita yang tidak diketahui semua manusia melalui tontonan bersama apa-apa saja yang telah kita perbuat di dunia. Sungguh hal yang ingin kita tutupi pada catatan keburukan pada buku amal itu telah tertayangkan dan seluruh manusia pun menontonnya. Malu yang terasa dapat melumerkan daging wajah kita. Ada hal yang diharapkan di masa ini, yaitu ditutupkanlah aib-aib kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah ampuni dengan tidak ditayangkan. Tetapi karena seseorang ketika di dunia terlanjur diberitahu atas maksiat tersebut, maka mereka akan protes dan bersaksi, "Ya Allah, di mana maksiatnya dengan si fulan ketika berduaan di rumah kosong itu?" Karena Allah hakim yang adil, maka ditayangkanlah. Untuk itu, jika memiliki kemaksiatan yang sudah kita taubati, tak perlu lagi kita umbar ataupun memposting status di medsos atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat, karena itu akan menjadi bumerang di hari hisab nanti. Sungguh perjalanan belum berhenti sampai di sini. Setelah mendapat siksaan kubur dan siksaan di padang mahsyar, hingga dipertontonkanlah aib-aib kepada semua manusia yang ada, tibalah saatnya masuk pada marhala berikutnya, yaitu yaumul mizan, atau ditimbanglah buku amalan tersebut. Ada yang sangat mengarutkan pada masa ini, yaitu ditungguinya proses penimbangan amal oleh sang pemberi syafaat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan menunggu sambil memohon pada Allah agar orang tersebut mendapatkan timbangan amal kebaikan yang berat.
Tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan melakukan hal itu pada siapa-siapa yang sering bersalawat atasnya, mencintainya sepenuh hati, dan mengikuti sunnah-sunnahnya semasa hidupnya di alam dunia. Sungguh beruntunglah dia. Semoga kita dapat menjadi salah satu yang mendapat syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Lebih jauh tentang perjalanan pada marhala berikutnya belum saya ketahui dan dengar secara langsung. Tetapi tak lupa proses dalam penyeberangan di jembatan Shiratal Mustaqim yang amat tipis hingga tiba pada tujuan akhir kehidupan kita, yaitu surga dengan kenikmatan abadinya, dan juga surga dan juga neraka dengan siksaan yang sangat amat pedih. Kisah ini saya dengar dan sadur dari kumpulan ceramah Ustazah Halimah Al-Idrus. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau dan perjuangan dakwanya. Pada topik kajian yang beliau sampaikan di beberapa pertemuan majelis ilmu melalui video kajian YouTube Ustazah Halimah Al-Idrus yang pernah saya nonton. Amatlah penting bekal ilmu ini untuk kita ketahui sebagai bekal fardu ain kita dan juga sebagai ilmu yang kita dapat bagikan ke keluarga dan generasi kita. Semoga bermanfaat rekaman ilmu ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan niat ibadah kita dan senantiasa merahmati usaha taubat dan mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.